الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di sebuah tempat yang sangat dicintai Allah, yaitu masjid. Di sebuah tempat yang paling barakah di muka bumi, yaitu di masjid. Jadi masjid adalah tempat di muka bumi yang sangat dicintai Allah. Masjid adalah sebuah tempat yang sangat barakah. Ibadah kebaikan yang dikerjakan di masjid, Masya Allah, pahalanya sangat besar. Puluhan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan dan besarnya pahala ibadah di masjid, entah itu salat, entah itu baca Al-Quran, entah itu talabul ilmi, belajar agama, belajar kebaikan di masjid. Satu contoh hadis yang sering kita sampaikan riwayat Imam Tabrani. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib Wat-Tarhib. Apa kata Nabi? Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hijjatuh. Siapa yang berangkat ke masjid niatnya untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Bayangkan, itu satu hadis, baru satu hadis yang menunjukkan tentang berkahnya masjid. Maka masjid itu adalah tempat yang sangat barakah. Jika Anda mencari keberkahan, Anda mencari kebaikan, datanglah ke masjid, ibadah di masjid, ya kan? Karena tempatnya barakah itu di masjid, bukan di kuburan, bukan di bawah pohon yang besar, bukan. Bukan? Ahabbul bilad 'ala al-ardi ila Allah masajiduha. Rawahu Muslim. Tempat di atas muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid. Maka ciri seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, jadi Masya Allah ikhwah sekalian, termasuk nikmat yang amat sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika hamba itu dimudahkan Allah Ta'ala, diberi hidayah petunjuk oleh Allah Ta'ala, dibimbing Allah untuk mau memakmurkan masjid, beribadah di masjidnya Allah Ta'ala. Ikhwatul ahibba rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kemarin
Ditanya sama panitia judulnya apa, kita sampaikan judul, yaitu agar matimu itu menjadi kebahagiaan bagimu, agar kematian kita merupakan kebahagiaan bagi diri kita. Ya, karena mau nggak mau kita itu pasti mati, ya kan? Waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, kata Allah dalam surah Qaf ayat 19. Dan sungguh akan datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, yang kalian lari dari kematian, ya kan? Kematian pasti akan mendatangi manusia. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, dalam surah Jumu'ah itu. Katakan, kematian yang kalian lari darinya, kematian pasti akan menemui kalian. Bahkan walaupun kamu bersembunyi, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu bersembunyi di dalam benteng yang sangat kuat, pasti akan didatangi kematian. Walaupun kamu dijaga beribu-ribu pasukan, walaupun beribu-ribu dokter mengelilingi kamu, ya kan, akan tembus. Kematian pasti akan menghampiri kita, mendatangi kita. Waja'at sakratul mauti bil haqq, sakaratul maut pasti akan datang dengan sebenar-benarnya, dalam surah Qaf ayat 19 itu. Sakaratul maut, sakit yang sangat dahsyat. Dan terangkan para ulama, sakaratul maut pada diri seseorang itu berbeda-beda. Ada yang sangat dahsyat, ada yang diringankan Allah Ta'ala. Secara umum orang mukmin akan diringankan Allah, tetapi juga ada beberapa orang mukmin yang juga berat sakaratul mautnya. Bahkan sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika akan meninggal dunianya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika menunggu beliau, ya kan, Aisyah menangis melihat sakaratul maut yang dialami oleh ayahnya, sakit yang dialami oleh ayahnya, sampai Aisyah melantunkan sebuah syair yang terkenal, la umruka ma yughnil hadaru 'anil fata. Sungguh wahai ayahku, umurmu wahai ayahku, tidaklah berfaedah lari dari kematian bagi seseorang pemuda. Gak akan bisa kita lari dari kematian, gak akan bisa menyelamatkan kita dari kematian. Beliau Ibnu Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, idza hashrajat yauman wa dhaqa biha as-sadr, gak akan berfaedah harta benda, lari apapun gak bisa menolong kamu ketika sudah hashrajat, napas sudah tersengal-sengal, nyawa sampai di kerongkongan. Wa dhaqa biha as-sadr, dada sudah terasa sempit. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Ya kan, dalam surah Qiyamah itu, kalau sudah nyawa sudah sampai di kerongkongan, wa qila man raqa, siapa yang bisa mengobati, meruqyah, mengobati orang yang terkena penyakit seperti itu? Hasyrajat, balaghatil hulqum, nyawanya sudah sampai di tenggorokan, nafasnya tersengal-sengal, ya kan? Dokter manapun tidak akan bisa memberikan obat menyembuhkan, ya kan? Tidak akan bisa menolong orang tersebut. Walaupun dijaga beribu-ribu pasukan, dikumpulkan beribu-ribu dokter, tidak akan bisa selamat dari penyakit tersebut ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Padahal beliau sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, juga merasakan beratnya sakaratul maut. Maka dalam kitab Al-Mustadrak dikisahkan sahabat Amr bin As, sahabat Amr ibn As, ketika dia sudah tua, sakit parah, anaknya berkata kepada dia, Abdullah anaknya berkata kepada dia,
Fasif lanal mauta wa aqluka ma'aka. Wahai ayah, tolong ceritakan bagaimana beratnya menghadapi kematian ketika akalmu bersamamu. Karena ketika orang itu sakit parah akan meninggal, akan mati, merasakan sakaratul maut, akalnya akan kalah. Tidak sadar, kata Pak Dokter, mengalami penurunan kesadaran, ya kan? Blank. Ya kan? Blank. Sampai juga Abdullah sahabat Amr bin As ini mengatakan, ya kan? Ajaban liman nazala bihil maut wa aqluhu ma'ah. Aneh jika ada orang yang akan mati, turun kematian kepada dia, sementara akalnya masih bisa bersama dia, masih ingat, ya kan? Masih tokcer, masih sadar. Itu jarang. Ada tapi jarang. Kebanyakan orang yang mengalami beratnya sakaratul maut, sakit yang berat, akalnya hilang, akalnya kalah. Antum kadang sakit berat kayak blank kan ya, panas tinggi, blank, drumming jadi ini, nah kan? Apalagi beratnya sakaratul maut, akalnya akan kalah karena merasakan kesakitan yang sangat dahsyat. Sampai dikatakan dalam kitab Minhajul Qasidin, sakaratul maut itu lebih berat, lebih sakit daripada tusukan pedang. Orang tertusuk pedang masih bisa minta tolong, punya tenaga, aduh sakit, tolong. Tetapi ketika orang menghadapi sakaratul maut, habis tenaganya, saraf-sarafnya tegang, ototnya tegang, mengejang, tubuhnya kaku, tidak punya tenaga untuk minta tolong. Wal taffatis saqu bis-saq, ya kan, dalam salat qiyamah itu betis bertaut dengan betis, kejang. Antum pernah lihat nyembelih ayam, nyembelih kambing ketika akan mati gimana? Itu sakaratul maut akan dialami manusia. Jangan terlena kita, seolah-olah kita tidak akan merasakan beratnya sakaratul maut. Abdullah bertanya kepada Amr bin As, ayahnya, wahai ayahku, tolong ceritakan bagaimana beratnya menghadapi kematian ketika engkau sedang sadar. Amr bin As mengatakan, ya bunayya al-mautu ajal min ayyusaf. Wahai anakku, kematian itu sangat sulit ya diceritakan, ya kan? Gimana rasanya menghadapi kematian? Sangat berat untuk diceritakan. Walakini sa'asifu laka minhu syai'an, akan tetapi aku akan sedikit menceritakan apa yang aku rasakan. Belum semuanya, baru bagian dari sakaratul maut. Ajiduni ka'anna ala unuqi jibalun rabwa. Aku mendapatkan diriku seolah-olah di atas tengkukku ini ada gunung yang sangat berat menimpa tengkukku, sangat berat. Wa ajiduni ka'anna fi jawfi syaukus sila. Aku merasakan seolah-olah di rongga perutku, dadaku, seperti ada duri. Duri itu sila, daun korma yang tajam itu, ya kan? Yang baru tumbuh itu kan tajam, ujungnya aja durinya. Aku merasakan di dalam perutku, ronggaku, seperti ada duri yang menusuk-nusuk tubuhku, ya kan? Itu sahabat Amr bin As merasakan beratnya sakaratul maut, kesakitan yang seperti itu. Wa ajiduni ka'anna nafasi takhruju min thaqbi ibrah. Aku mendapatkan seolah-olah nafasku ini keluar atau aku menghirup nafas dari lubang jarum, ya kan? Itulah sakaratul maut. Itu bagian sedikit, ya kan? Sedikit dari bagian sakaratul maut yang dikisahkan sahabat Amr bin As kepada anaknya Abdullah bin Amr bin As. Padahal mereka ini orang-orang yang pilihan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Amr bin As. Bahkan Nabi sendiri mengalami sakaratul maut yang berat, ya kan?
ketika beliau akan meninggal, beliau mengatakan innalil maut la sakarat, innalil maut la sakarat, rawahul Bukhari. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut. Kematian itu memiliki sakaratul maut. Kata para ulama, mengapa orang-orang pilihan para walinya Allah, kekasihnya Allah juga merasakan beratnya sakaratul maut? Di antara hikmahnya untuk meninggikan derajat mereka. Untuk meninggikan derajat mereka. Rasulullah, orang yang paling tinggi derajatnya, juga merasakan beratnya sakaratul maut. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Amr bin As juga merasakan sakaratul maut. Ya kan? Idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah, satu kepastian yang pasti akan kita hadapi. Kita akan menghadapi sakaratul maut. Kita tidak akan bisa lari dari kematian. Ketika orang itu banyak mengingat kematian, kata Nabi, aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Perbanyaklah oleh kalian mengingat satu perkara yang menghilangkan seluruh kelezatan, yaitu kematian. Ini perintahkan Nabi kita untuk banyak mengingat satu perkara yang akan menghilangkan seluruh kelezatan dunia ini, yaitu mati. Orang bersenang-senang dengan hartanya, datang mati, selesai. Orang bersenang-senang sedang menikmati anak cucu keluarganya, datang mati, selesai. Orang sedang senang-senang mendapatkan jabatan yang baru, harta yang banyak, datang mati, selesai. Kematian hadhimil ladzat, satu perkara yang mencabut, menghilangkan seluruh kelezatan. Kata Nabi, perbanyak mengingat hal tersebut, yaitu mati. Jangan lengah, jangan lalai seolah-olah umur kita masih panjang. Padahal umur umatnya Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu man yajuzu lidzalik. Umur umatku di antara 60 sampai 70, sekitar itu aja. 60-70 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Ya kan? Umur Nabi 60 tahun itu kalau jadikan Masehi, Pak, 60 lebih dikit. Ya kan? Umur umatku di antara 60 sampai 70. Jangan terlena kita. Kita sekarang udah ada yang berumur 40 tahun, 45, ada yang 50 tahun. Kalau udah 55 berarti kurang berapa itu, Pak? Kurang dikit kan? Sapil kadangkas kan? Jangan terlena kita. Kata Nabi, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyak mengingat kematian. Kata Imam Qurtubi, orang yang banyak mengingat mati, pertama dia akan segera rajin beribadah, semangat beribadah. Karena hanya ibadah yang dia bawa, amal soleh yang dia bawa. Ya kan? Kedua, orang yang mengingat mati itu akan segera bertaubat, inabah, kembali ke jalan yang benar. Ya kan? Kembali ke jalan yang benar. Kalau orang itu ingat mati, kalau merasa matinya masih lama, wah, kena godaan setan, namanya at-taswif. Besok, ya kan? Saufa. Mau tobat besok aja, masih muda, umur masih panjang. Nanti kalau udah tua tobat, ke masjid, khusyuk ibadah. Kan? Itu angan-angan dari syaitan, tipu daya syaitan. Orang yang mengingat kematian, banyak mengingat mati, akan kuat menghadapi cobaan dan musibah. Ya kan? Sampai ada ulama yang mengatakan, man ja'ala al-mauta nusba 'ainai fala yubali bi dhiqid dunya wala bi sa'atiha. Siapa yang menjadikan kematian di depan mata dia selalu ingat mati, saya akan segera mati, segera menghadap Allah. Fala yubali bi dhiqid dunya wala bi sa'atiha. Dia tidak akan pedulikan hidupnya di dunia itu, apakah dia kaya, apa miskin, apa sehat, apa sakit, apakah menderita, apakah bahagia, dia tidak akan peduli. Semuanya sama bagi dia. Karena manusia itu menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti kata Allah dalam surah Al-Baqarah 245 itu, Allah itu yang yabsutu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya kan? Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang. Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang. Wallahu yaqbidu wa yabsutu.
Ada yang orang diberikan rezeki yang sedikit miskin, ada yang yabsutu dilapangkan diberikan rezeki yang banyak. Tapi ingat ujungnya sama, wa ilaihi turja'un, hanya kepada Allah kalian akan kembali. Yang sehat, yang sakit sama mati. Apa kalau sehat terus nggak mati? Yang kaya, yang miskin sama mati. Yang rakyat, yang pejabat mati nggak? Ada nggak orang kaya yang mati, Pak? Banyak lah. Gitu ya. Wairu mekakat jaring saking kaya warungan, ya mati, berdua mati. Yang sekolah titelnya tinggi, yang tidak sekolah sama mati. Wa ilaihi turja'un, semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu. Maka betul sekali kata ulama tadi, orang yang betul-betul menjadikan kematian berada di depan dia, fala yubali bidhiqid dunya wala bisa'atiha, dia tidak akan pedulikan hidupnya di dunia apakah miskin, apakah kaya, apakah sehat, apakah sakit, apakah menderita atau sengsara atau bahagia, semuanya sama dalam rangka mencari bekal menghadap Allah Ta'ala. Wa ilaihi turja'un, ingat ayat itu Al-Baqarah 245 itu. Semuanya akan kembali menghadap Allahu Rabbul Alamin. Maka siapkan bekal. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita akan segera pindah dari dunia menuju ke akhirat. Kata Allah dalam surah Al-Hasyr 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang sudah dia siapkan, apa yang sudah dia amalkan untuk hari esok, yaitu akhirat. Itu orang yang paling pintar. Itu orang yang paling bahagia, ya kan? Aktsaruhum lil mauti isti'dadan, kata Nabi dalam sebuah riwayat. Orang yang paling pintar itu orang yang paling banyak menyiapkan persiapan untuk menghadapi kematian. Itu orang yang paling pintar, ya kan? Orang yang akan selamat. Nah, jadi ikhwah, orang yang kita diperintahkan Nabi untuk banyak-banyak mengingat mati. Orang yang mengingat mati akan, masya Allah, luar biasa, akan semangat beribadah, akan segera bertaubat kembali ke jalan yang benar, akan bisa kuat menghadapi cobaan musibah yang diterima di dunia ini. Karena tambahan orang yang mengingat mati itu, Pak, banyak mengingat mati itu ya tidak sombong, Pak, ya kan? Nggak sombong. Apa yang mau disombongkan? Kamu kaya, kamu kuat, kamu punya kekuasaan, sama kamu nanti mati, ya kan? Buntel mori telu dirugi lemah, wis rampung. Siapa yang menemani kamu di alam kubur? Kamu sendirian, tidak ada teman, tidak ada harta di sana. Sendirian, semuanya sama, ujung-ujungnya manusia. Manusia itu sama, apalagi di akhirat, Pak, dibangkitkan Allah Ta'ala hufatan waratan ghurlan buhman. Telanjang bulat, nggak pakai pakaian, ya kan? Hufatan, nggak pakai sendal, ya kan? Belum disunat. Buhman la yahmilu syai', nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Itu keadaan orang dibangkitkan nanti di mahsyar. Betul-betul nggak punya apa-apa, sampai sendal aja nggak punya, ya kan? Pakaian nggak punya, bayangkan. Wah, dulu di dunia masya Allah, ya kan? Wah, sawahnya sekian puluh patok, tanahnya sekian ratus hektar, duitnya sekian triliun, rumahnya, wah, ya kan? Itu di dunia. Sebentar lagi kamu melarat, jadi calon melarat kabeh semene iki kan. Misalnya iki wis melarat kok calon melarat, ya kan? Miskin semua kita, nanti gak punya apa-apa. Hanya ibadah dan amal soleh ketakwaannya yang dibawa menghadap Rabbul Alamin. Nah, jadi ikhwah, kita harus betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Kemudian ikhwah, kita sampaikan keadaan orang yang mati itu berbeda-beda. Tadi sakaratul mautnya udah beda-beda, dan kita mohon agar kita diringankan Allah Ta'ala. Karena dalam sebuah riwayat, matinya seorang mukmin secara umum, kata Nabi, kal qatrah min fis siqa. Keluarnya nyawa itu seperti tetesan air dari cucuk ceret atau kendi. Itu mati yang husnul khatimah, sakaratul maut yang mudah, kal qatrah min fis siqa. Dan malaikat yang mencabut nyawa itu ada dua kelompok.
wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Apa arti ayat tersebut? Surah An-Nazi'at. Allah bersumpah wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itulah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Keluarnya nyawa dia bagaikan besi yang berduri ditarik dari dalam kain. Besi banyak cabang berduri dibuntel sama kain, ditarik dengan paksa. Itulah matinya orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mati yang su'ul khatimah, matinya sangat mengerikan. Ini semakna dengan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 93, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun. Surah Al-An'am ayat 93. Kalau engkau bisa melihat keadaan orang yang zalim, yang durhaka kepada Allah ketika sakaratul maut, fi ghamaratil maut, ya, sakaratil maut, di situ ada sesuatu yang terbuang tidak disebutkan. Kata para ulama, kalau engkau bisa melihat keadaan orang yang durhaka kepada Allah ketika akan mati, engkau akan melihat peristiwa yang sangat mengerikan. Kamu lewat di jalan raya, ada orang kepelindes truk, kepalanya pecah, gimana? Ayo, kamu berani deket nolong orang itu? Mulai radian madang gue, ya kan, masih teringat, waduh, poloni nyeprot, tangannya putus, ya kan? Itu belum seberapanya kalau engkau tahu bisa melihat keadaan orang-orang yang durhaka kepada Allah menghadapi sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim, dipukul dengan tangannya malaikat, dari wajah dipukul wajahnya, dipukul punggungnya. Ya Pak, diajar malaikat loh Pak. Nah, kursi ngamplengnya aku rapat sepiro, ya kan? Malaikat ini yang mukul. Kata para ulama, kalau engkau bisa melihat ketika orang yang durhaka, yang zalim itu berada dalam ghamaratul maut, sakaratul maut, engkau akan melihat pemandangan yang sangat mengerikan, lebih ngeri daripada orang yang dimutilasi, lebih ngeri daripada orang yang digerojok banyu panas, lebih ngeri daripada orang yang dibakar dan seterusnya. Walhamdulillah, nikmat dari Allah kita nggak bisa lihat. Kalau orang itu Pak bisa melihat teriakan orang yang akan mati atau teriakan si mayat dibawa ke alam, dibawa ke kubur, kata Nabi, tidak akan ada berani orang yang menguburkan orang mati. Betul dalam beberapa riwayat, kalau manusia itu bisa mendengar teriakan manusia setelah mati itu, tidak akan ada berani orang menguburkan orang mati, karena sangat mengerikan, ya kan? Jadi kematian seseorang itu beda-beda Pak. Kalau orang yang durhaka sama Allah seperti itu, ya kan? Keluarnya nyawa seperti besi berduri, dibuntel kain, basah, ditarik, maka akan putus saraf-sarafnya. Secara umum orang mukmin wafatnya dimudahkan Allah, ditolong Allah oleh Allah Ta'ala. Wan nasyitati nashta, Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Itu yang kita inginkan. Mati kita husnul khatimah, sakaratul maut kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang datang mencabut kita, malaikat yang lemah lembut mencabut nyawa kita. Dan riwayat yang panjang yang banyak itu, ya kan? Riwayat Ahmad dan yang lainnya. Kalau orang itu beriman kepada Allah Ta'ala, salih, bertakwa kepada Allah, ketika akan wafat, datang banyak malaikat yang yang bidul wujuh, wajahnya putih berseri, bawa kain kafan min akfanil jannah, dari kain kafan dari surga, baunya sangat wangi, sangat lemah lembut, menunggu datangnya malakul maut. Lalu malaikat pencabut nyawa datang, duduk di dekat kepala dia, mengatakan, ya ayyatuhan nafsul thayyibah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik, jiwa yang bagus, jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan Tuhan, keluarlah engkau menuju surga Tuhanmu. Ini mati yang kita harapkan. Ketika akan mati diberi kabar gembira oleh malaikat akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tersebut meninggalkan dunia ini, ya kan, dengan senang hati.
dengan gembira meninggalkan dunia ini akan menghadap Rabbul Alamin, karena dikasih tahu malaikat akan diberi ampunan Allah, akan diberi surganya Allah Ta'ala. Ini semakna dengan firman Allah surah Fussilat ayat 30 dan 31 yang sering kita sampaikan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Orang-orang yang sudah mengikrarkan, mengatakan Rabbku Allah, Tuhanku Allah, berarti dia beribadahnya kepada Allah, berarti dia tunduk patuh menjalankan perintah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas ketakwaannya, ketaatannya, akan turun para malaikat kepada dia. Malaikat tersebut mengatakan, kamu jangan takut, kamu jangan bersedih, bergembiralah kamu, engkau akan mendapatkan surga Allah Ta'ala. Kami para malaikat yang akan mengawal, menemani kamu, menolong kamu dunia sampai akhirat. Kamu di surga akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kamu di surga akan mendapatkan apapun yang kamu minta. Kapan malaikat mengatakan perkataan ini kepada orang tersebut? Indal ihtidhar, ketika orang itu akan mati. Sekarang belum ada malaikat turun kepada orang mukmin, kamu akan dapat surga, belum. Tenang, kamu jangan takut, jangan susah, kamu akan dapat surga, belum. Kapan? Nanti ketika orang itu akan mati, ya kan, dihibur malaikat, diberikan kabar gembira oleh malaikat. Kamu jangan takut terhadap perkara yang akan kamu hadapi setelah kamu mati. Kamu jangan sedih ninggalkan dunia ini, bergembiralah kamu akan dapat surga, ya kan. Kata malaikat, ukhruji, keluarlah kamu menuju surga Tuhanmu, keluarlah kamu menuju kepada ampunan Tuhanmu, keluarlah kamu menuju ridha Tuhanmu, dalam beberapa riwayat, ya kan. Maka Masya Allah, orang ini mati meninggalkan dunia dengan bahagia. Inilah kematian yang bahagia. Digambarkan Imam Ibnul Qudamah, keadaan orang yang seperti itu seperti orang yang berada di sebuah rumah yang sangat buruk, jelek. Rumahnya jelek sekali, kecil, kotor, tidak sehat. Lalu ada orang datang mengetuk pintu. Setelah ngasih salam, orang ini bilang, wahai bapak, silahkan anda keluar meninggalkan rumah yang jelek ini. Sekarang anda diberi istana, bukan hanya hotel, bukan hanya villa, dikasih istana. Kira-kira Pak, orang yang meninggalkan rumah yang jelek menuju pindah kepada istana ini, meninggalkan rumah yang jelek ini, senang apa susah? Senang sekali diberi istana, Masya Allah. Rumah kueli jembemblok, letek, anak batangnya tikus sisan. Sekarang saya dikasih istana, bayangkan. Pindah dari rumah yang jelek ini dia dengan senang hati. Wes lung rawel, ya kan. Wes genah semparet ya. Dikasih istana, bayangkan. Apa-apa ada komplit. Keadaan orang yang husnul khatimah, orang yang beriman, lebih bahagia dari orang ini. Dia meninggalkan dunia yang penuh dengan penderitaan ini, dunia yang penuh dengan cobaan ini, ya kan. Ketika akan meninggalkan dunia, dia sedih, dia takut, datang malaikat, rasa wedi, rasa susah, ya kan. Artinya ya apa? Ora gur dikai istana, Pak, dikasih surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Bayangkan surga, antum tahu enggak surga itu apa? Dunia dan seisinya ini, kata Nabi, mad dunya fil akhirah kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yami falyandur bimadza yarji. Rawahu Muslim. Engkau celupkan jarimu di air samudra, lihat berapa banyak air yang nempel di jarimu. Kalau jari dicelupkan di samudra, berapa ember air yang katut, Pak? Setetes kan? Setetes itu dunia dan seisinya. Air samudra itu surganya Allah. Bayangkan, gimana gak senang menghadapi kematian yang seperti ini? Kematian yang membahagiakan yang seperti ini. Dia meninggalkan dunia dengan senang hati,
Dia rindu berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Dia senang hati karena akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-88 dan seterusnya, di situ Allah menceritakan beberapa tipe atau keadaan orang yang mati. Surah Al-Waqi'ah ayat 88 dan seterusnya. Di awal surah Al-Waqi'ah Allah menerangkan ada 3 kelompok nanti di akhirat. As-sabiqun, ya kan? Ashabul yamin, ashabul shimal. As-sabiqun, orang yang terdahulu masuk Islam, orang yang paling terdepan dalam beriman kepada Allah, dia surganya tinggi. Derajat bawahnya ashabul yamin, golongan kanan, dapat buku catatan amal dari sebelah kanan. Level yang paling buruk ashabul shimal, golongan kiri, orang yang celaka yang hidupnya durhaka kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau patuh kepada Allah. Di akhir-akhir surah Al-Waqi'ah Allah menerangkan keadaan kematian mereka, ya kan? Wa amma fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun jika orang yang mati itu minal muqarrabin, orang yang sangat dekat dengan Allah. Siapa itu al-muqarrabun? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan, orang yang menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, bahkan ditambah dengan melakukan amal sunnah, bahkan perkara yang samar-samar yang meragukan dia tinggalkan untuk menjaga kehormatan diri dan agama dia. Ini muqarrabun. Kalau orang yang mati itu minal muqarrabun, minal muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, apa kata Allah? Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Dia akan mendapatkan rauhun, ay rahah wa tuma'ninah wa surur wa bahjah wa na'imul qalbi wa ruh, kata Imam As-Sa'di. Dia akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan, nikmatnya hati dan ruh, bahkan juga nikmat badan. Setelah mati, farauhun, dia mendapatkan kebahagiaan, waraihan. Beberapa penafsiran dari para kalangan sahabat dan tabi'in, raihan, dia akan mendapatkan rezeki yang banyak sekali. Syekh Sa'di mengatakan ar-raihan, ya kan, maknanya maknanya jami'un, huwa ismun jami'un likulli ladzatin badaniyatin min anwa'il ma'akil wal masyarib wa ghairihima. Dia akan mendapatkan raihan, yaitu kenikmatan yang sangat, kelezatan yang sangat besar, kelezatan badan, fisik, berupa makanan, berupa minuman atau yang lainnya. Intinya orang yang mati itu ketika dia termasuk muqarrabun, dekat dengan Allah Ta'ala, dia akan bahagia, dia akan mendapatkan nikmat yang sangat banyak, rezeki yang sangat banyak. Dan itu lihat dalam beberapa riwayat, ketika orang itu, orang yang bertakwa, akan matinya didatangi malaikat, diberi kabar gembira seperti itu. Kemudian di alam kuburnya dia berada dalam kenikmatan, ada nikmat kubur. Dia mendapatkan nikmat kubur setelah matinya kan, setelah mati kan dia di alam kubur. Di alam kubur dia merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Didatangi makhluk, ya kan, yang sangat, masya Allah, sangat indah, baunya sangat wangi. Dalam riwayat itu, hadis Al-Bara ibn Azib yang panjang itu, di akhiran, siapa ini? Man anta? Siapa kamu ini? Orang sangat indah, makhluk yang sangat indah. Kata dia, ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu. Dulu engkau semangat melakukan amal soleh, engkau takut tidak berani melakukan perkara yang diharamkan Allah. Akulah amal solehmu. Dalam riwayat yang lain, dia ditemani sholatnya, sedekahnya, puasanya, ya kan, zakatnya. Kalau mau disiksa dari bawah, dihadang oleh amal-amal solehnya. Ma min qibali malqal. Gak ada pintu masuk untuk menyiksa orang ini dari arahku, kata amal solehnya. Dari bawahnya, dari kanannya, kirinya, atasnya, belakangnya, depannya, dijaga oleh amal solehnya. Di alam kubur dia bahagia, bagaikan apa, yusahu qabru maddal basar, satu riwayat, dilapangkan tempatnya sejauh mata memandang, atau sab'una zira'ah, 70 hasta. Dia berada fi rawdatin khadra, taman yang hijau, yang indah, yang hijau, yang indah, insyaallah. Itu kan hidup yang bahagia.
Orang yang mati tersebut dalam satu riwayat dikatakan Nabi al-mustari, orang yang sudah beristirahat, nyantai, enak, bahagia. Farauhun, mendapatkan kebahagiaan dalam surah Al-Waqiah ini. Antum kerja capek, ya kan? Capek, kesel, pulang, wah leleh istirahat sama minum teh hangat sama dikipasin. Kan nyantai kan? Setu-setu gajian sih kan? Ya kan? Nah, indah kan hidupnya? Itulah orang muqarrabun, matinya merupakan kebahagiaan bagi dia, al-mustari. Di alam kubur fi rawdatin khadra, di taman yang sangat indah, hijau, nyaman. Biasanya kalau ada tempat rekreasi baru kan kita penasaran kan? Sudah ada yang ke jembatan Kaca Kemuning? Bisa naik mesti bisa. Penasaran kan? Ada tempat wisata, wah kita geruduk ke sana untuk nyantai, ya kan? Untuk istirahat. Katanya tamasya, ya kan? Katanya rihlah, katanya refreshing biar nggak tegang, biar fresh, ya kan? Insyaallah bahagia. Dan demikian orang yang bertakwa kepada Allah setelah mati di alam kubur bahagia. Bahkan dikatakan tidurnya seperti tidurnya pengantin baru. Yang pengantin baru mana ini? Ada nggak ini? Mantan lawas kabeh. Lali dhisik mantan anyar turune piye turune? Wah wis 20 tahun nih serah kelingan. Kan bukan kelingan rabineh wae no, kan pengantin baru. Maknanya intinya dia sangat bahagia di alam kuburnya. Sangat bahagia. Itu orang yang bertakwa kepada Allah. Tafarauhun wa raihan wa jannatu na'im, masyaallah, nanti akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, ikhwah. Ya kan? Itu orang yang muqarrabun. Lalu ashabul yamin, bawahnya juga bahagia, ya kan? Fasalamun min ashabil yamin, ya kan? Fasalamun laka min ashabil yamin. Orang yang bertakwa kepada Allah diberi ucapan selamat, selamat. Jadi kematian itu berarti sudah lulus tes. Hidup itu harus berjuang, harus beribadah, menjauh yang haram, menjalankan yang wajib. Mati selesai lulus, salamun laka min ashabil yamin. Selamat, sudah selamat, kamu tidak akan sengsara lagi. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan. Tapi sebaliknya, ya kan? Wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin. Adapun kalau orang yang mati itu orang yang hidupnya mendustakan ayatnya Allah, adh-dhalin, menyimpang jauh dari jalan yang benar, waliyadzubillah, fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Maka setelah kematian dia nanti akan mendapatkan hidangan air yang mendidih, ya kan? Dia sangat kehausan, diberikan minum air yang mendidih, yang akhirnya akan hancur isi perut dia, membuat wajah dia itu hangus, kosong. Wa idza istaghatsu min anam yughatsu bima'in kalmuhl yashbil wujuh bi'sa syarab wa sa'ad murtafaqa, kata Allah. Kalau minta minum, diberi minum air yang mendidih seperti timah besi yang mendidih, yang akan membuat wajah itu jadi hangus. Bi'sa syarab, itulah minuman yang terburuk. Wa sa'ad murtafaqa, ya kan? Wa sa'ad murtafaqa, itulah tempat kembali yang paling buruk, tempat peristirahatan yang paling buruk. Itu keadaan orang yang mati, yang ketika hidupnya itu mukadzibin adh-dhalin, mendustakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kahfi ayat 29, ya kan? Wa sa'at murtafaqa. Itulah tempat kembali peristirahatan yang paling buruk, minuman yang paling buruk. Ketika orang itu hidupnya mendustakan ayatnya Allah taala, jauh dari syariatnya Allah, petunjuknya Allah taala, matinya mengerikan. Sakaratul mautnya berat. Setelah mati lebih mengerikan, ya kan? Diberikan air yang mendidih, wa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim, akan dimasukkan api yang menyala-nyala. Jadi enaknya cuman sebentar sekali, ikhwah.
Dia merasakan nikmatnya hidup cuman sebentar di dunia ini, cuman sedikit bagian nikmat dunia yang dia rasakan. Gak mungkin dia bisa merasakan seluruh nikmat dunia, gak bisa. Nikmatnya orang hidup di dunia apa? Makan enak, tidur nyenyak, pakai pakaian yang bagus, mobil yang bagus, kasur yang empuk, cuman itu. Nikah, nikmatnya dunia kan seperti itu. Gak mungkin kita bisa merasakan semua nikmat dunia. Orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, nikmatnya cuma sedikit sekali itu. Makan, seenak-enaknya orang makan, mau makan apa? Cuma seperti itu nikmatnya makan. Makanan apa yang belum pernah kita makan? Semuanya udah dimakan. Ya cuma seperti itu. Enaknya cuma di sini, setelah sampai di sini, padha tak? Man getok karo man sate padha tak? Ya kan? Cuma di sini rasanya. Sampai di sini sama. Kan demikian. Engko dadine ya padha wae. Kan demikian. Cuman sebentar menikmati kenikmatan dunia. Setelah itu sakaratul mautnya mengerikan. Nyawanya dicabut paksa oleh malaikat dengan kasar, dengan keras, dipukul, diajar oleh malaikat sampai di alam kubur. Wah, tambah parah, Pak. Antum baca hadis-hadis tentang siksa kubur itu mengerikan. Nanti bisa kita sampaikan pada satu pertemuan khusus tentang siksa kubur itu. Mengerikan, ada yang dikerokoti ular, ya kan? Dikubur, dikerokoti ular. Ada yang ular atinin, ular satu kepalanya 7 begini. Ya kan? Itu namanya atinin. Menyiksa orang tersebut. Siksa kubur itu macam-macam. Siksa kubur itu macam, tergantung besarnya dosa dan kesalahan dia. Dia menunggu hari kiamat dengan penuh penderitaan. Setelah hari kiamat lebih dahsyat lagi. Wa tasliyatu jahim, nanti dimasukkan nerakanya Allah. Makanya kalau orang itu ketika hidupnya mendustakan ayatnya Allah, tidak mau taat sama Allah, di alam kubur sudah sangat ketakutan. Dinampakkan satu pintu atau jendela, nampak siksa neraka. Ternyata siksa neraka lebih dahsyat daripada siksa kubur. Apa kata dia? Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan engkau jadikan hari kiamat ya Allah. Sebaliknya kalau orang itu hidupnya selalu taat kepada Allah Ta'ala, minal muqarrabun, dinampakkan satu pintu, nampak nikmat surga, itu tempatmu di surga, Masya Allah. Ternyata nikmat kubur itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat surga. Nikmat surga jauh lebih besar. Saking dia kepingin masuk surga, dia mohon kepada Allah, Rabbi ajil qiyamas sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat ya Allah agar aku segera masuk surga. Kata Allah, diam di situ, belum waktunya, ya kan, nanti insyaallah. Maka kalau ada orang bilang wong ki nek wis mati penak nggone, bener apa salah, Pak? Ayo, bener apa salah? Orang kalau sudah mati, wong ki nek wis mati penak nggone, bener apa salah? Berapa es? Agak cerdas, Mas B karo S karo rasa milih iki piye kuwi? Betul apa salah? Hah? Bisa betul, bisa salah. Loh, jawabannya B karo S. Kalau dia minal muqarrabin, hidupnya itu betul-betul dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah. Nek wis mati penak nggone bener 100. Tetapi kalau hidupnya itu jauh dari petunjuknya Allah, kawis mati penak nggone kleru, salah, ya kan? Bahkan dia akan lebih sengsara dari keadaannya di dunia, ya kan? Kematian awal kesengsaraan bagi dia. Sengsara ketika matinya, sengsara di alam kubur, sengsara di mahsyar, sengsara di akhirat, masuk neraka. Waliyadzubillah. Kemudian ikhwah, banyak sekali kiat yang disampaikan para ulama agar kita ini mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan kematian yang indah, yang kematian itu merupakan kebahagiaan bagi kita. Di antara perkara yang bisa menjadikan kita mendapatkan husnul khatimah adalah senantiasa istiqamah wal mudawamah ala ta'at. Istiqamah terus dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi apa yang Allah larang, ya kan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, Al-Hijr 99. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali mati melainkan kalian jadi orang muslim, Ali Imran 102.
Ini perintah dari Allah agar kita istiqamah mudawamah ala ta'ah, terus dalam mentaati Allah. Kalau orang itu terus taat kepada Allah, nanti matinya di atas ketaatan. Hadis Ahmad itu, apa kata Nabi? Siapa yang mati ditutup umurnya dengan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah dakhala jannah. Matinya ditutup dengan la ilaha illallah, betul-betul meyakininya, mengamalkannya, menjauhi kesyirikan. Mati dengan la ilaha illallah, dia masuk surga. Siapa yang bersedekah, matinya ditutup dengan sedekah, dia masuk surga. Siapa yang puasa, matinya ditutup dalam keadaan puasa, dia masuk surga, kata Nabi. Riwayat Imam Ahmad. Ini sahih li ghairihi. Mananya apa? Kalau orang itu mati di atas ketaatan, dia matinya husnul khatimah, masuk surga. Agar kita matinya husnul khatimah, maka istiqamah mudawamah ala ta'at, terus dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan spekulasi, jangan main-main. Engko aku nek tuwek tak tobat, tak tenanan, tak dadi wong sing apik. Urung antek tuwek mati. Nggih. Berarti sebaliknya penyebab su'ul khatimah, orang itu israr alal ma'asi. Terus menerus dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira Pak, kembali ke jalan yang benar itu mudah. Orang kena rayuan setan, mumpung kamu masih muda, diseneng-senengke, ditutuk-tutuk ning kok gampang. Engko nek wis tuwek dadi wong apik. Dikira mudah jadi orang baik itu. Apalagi kalau orang itu sudah kecanduan maksiat, itu untuk jadi orang baik itu sulit, Pak, sulit. Jangan dikira mudah. Kuwi kok praktekke nganti tuwek keklek ya tetap jahat. Ya kan? Sudah tua itu, untuk kembali ke jalan yang benar sulit karena sudah terbiasa dengan kemaksiatan, sudah gatok, sudah nyandu dengan kemaksiatan yang terasa lezat oleh hawa nafsu manusia. Maka sampai tua pun masih sulit tobat. Wis tua, gaplek peringkilan ngono dadi ne kan. Senengane cek wedang galak, senengane ya cek karo, ya kan? Ngono-ngono kae, kan? Waliyadzubillah. Sulit tobatnya, jadi jangan dikira mudah. Setan akan memberikan angan-angan palsu, menghias-hiasi kehidupan manusia yang buruk terasa indah, terasa nyaman, terasa lezat. Jadi di antara kiat agar kita mendapatkan kematian yang indah, yaitu istiqamah di atas jalan kebenaran. Nah, agar kita dimudahkan sakaratul maut, husnul khatimah itu tadi bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. At-Talaq ayat 2 sampai 5 itu, ayat 4 dibaca itu. Surah At-Talaq 2 sampai 5. Siapa yang bertakwa kepada Allah, urusannya dimudahkan Allah. Dan urusan problem terberat bagi manusia adalah ketika sakaratul maut. Itu Pak, kadang kita enggak sadar. Dikira nek di masalah abot ini masalahmu paling abot. Anakmu beling, duitmu hilang, omahmu kobong, kowe dapusi bisnis bangkrut, masalahmu paling abot kuwi. Ada nanti masalah yang jauh lebih berat dari itu. Apa itu sakaratul maut? Ya kan? Orang sakit parah menghadapi kematian, stres, takut, sedih, campur aduk jadi satu. Itu masalah terberat. Belum sakaratul maut, kamu sakit berobat ke sana kemari, orang mari-mari, kamu sudah stres. Agak divonis Pak dokter, wah niki pripun niki, asam aurate ini naik, kolesterolnya naik, gue mulai wis mumet tak gue, ya kan? Sudah pusing kita, sudah stres kita. Sakaratul maut itu problem yang sangat berat bagi manusia. Ketika kita bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Di antara kiat agar husnul khatimah, segera taubat. Taubat, inabah, kembali ke jalan yang benar, ya kan? Dan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan ista'malahu." Qalu wa kaifa ista'malahu? Nabi mengatakan kalau Allah menghendaki satu kebaikan bagi seorang hamba, Allah menjadikan hamba itu sebagai pekerja Allah, menggunakannya sebagai pekerjanya. Para sahabat bertanya, gimana maksudnya apa wahai Nabi, Allah menjadikan orang itu sebagai pekerjanya? Yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautih. Orang itu dikasih petunjuk Allah, dia
melakukan amal soleh, menjadi orang yang baik, kembali ke jalan yang benar, bertakwa, beramal soleh sebelum matinya. Itu ciri orang yang husnul khatimah, diberikan kebaikan oleh Allah. Matinya ditutup dengan kebaikan, maka disebut husnul khatimah, penutupan yang baik. Maka di antara ciri husnul khatimah itu Pak, mati di atas ketaatan. Baca Quran, sholat, sujud, mati, ya kan? Dan banyak terangkan ulama termasuk orang-orang yang husnul khatimah, cirinya banyak Pak, banyak sekali. Alhamdulillah. Mati di atas ketaatan, husnul khatimah. Mati perang fisabilillah, husnul khatimah. Ibu-ibu melahirkan anak meninggal, ya kan? Itu jihad fisal, mati syahid. Mati melahirkan karena melahirkan anak sedang nifas. Mati terbakar, mati tenggelam, mati kena reruntuhan bangunan, ya kan? Mati karena sakit perut, man qatalahu batnu fahuwa syahid, kata Nabi. Siapa yang mati karena penyakit perut, dia syahid. Perut, isinya perut apa? Ada ginjal, ada kebuk, ya kan? Ada lambung, ada usus, pokoknya sakit perut. Mati kamu, mati syahid. Tapi syaratnya itu sabar dan redha, mengharapkan surga Allah, ya kan? Itu beberapa keadaan orang yang mati husnul khatimah, matinya bahkan mendapatkan pahala mati syahid. Di antaranya mati di atas ibadah dan amal soleh. Tapi nggak mesti orang yang husnul khatimah, nggak mesti matinya dalam keadaan seperti itu, nggak mesti. Syekh Ibnu Utsaimin menerangkan, orang yang paling husnul khatimah siapa Pak? Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang paling husnul khatimah. Tapi wafatnya beliau bukan dalam keadaan ketika baca Quran atau ketika sujud atau ketika perang. Beliau perang berkali-kali nggak gugur. Wafatnya beliau sakit di pangkuan ibunda, di dada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal beliau orang yang paling husnul khatimah. Setelah para nabi, siapa yang paling baik? Abu Bakar As-Siddiq, wafatnya beliau sakit tua, ya kan? Amr bin As sakit tua, Khalid bin Walid sakit tua, Saiful al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, maju perang nggak pernah kalah, matinya mati sakit. Itu semua orang-orang yang husnul khatimah. Maka husnul khatimah itu yang gimana? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, engkau mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, hatimu bersih dari kotoran-kotoran penyakit hati, engkau tidak punya kedoliman kepada orang lain. Lalu kamu mati, itulah husnul khatimah. Walaupun kamu mati syahid, kamu masih punya, masih membawa haknya orang, tertahan. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni, illa dain, kecuali hutang, ya, kecuali hutang. Itu ngambil haknya orang, akan tertahan, belum mendapatkan nikmat. Maka orang yang husnul khatimah itu mati di atas ketakwaan kepada Rabbul Alamin, mati di atas akhlak yang mulia terhadap orang lain, tidak punya kezaliman, kejahatan, membawa haknya orang lain. Hati-hati, jangan mempermudah, ya kan? Jangan meremehkan urusan dengan orang lain. Ketika engkau masih membawa haknya orang, wah itu akan jadi masalah. Bahkan di dalam kitab siksa kubur itu, di antara penyebab siksa kubur itu Pak, adalah hutang. Ada orang mati kan, udah mau disolatkan, Nabi maju, mau jadi imam ini, jadi imam sholat jenazah. Nabi bertanya, hal alaihi dain, apa orang ini punya hutang? Iya, wah Nabi punya hutang 2 dinar atau 2 dirham. Oleh sahabat Abu Qatadah bilang seperti itu. Nabi mundur, nggak mau jadi imam. Kata Nabi, sallu ala sahibikum, sholatkan teman kami ini, saudaramu. Kata Abu Qatadah, wah Nabi, saya yang nanggung hutangnya si mayit ini. Baik, Nabi maju lagi jadi imam. Besok ketemu sama Nabi, ditanya oleh Nabi Abu Qatadah, gimana? 2 dinar sudah kamu bayar belum? Oh belum, belum wahai Nabi, baru kemarin kok. Yaudah. Besok ketemu lagi Nabi, tanya lagi, gimana? 2 dinar sudah kamu bayarkan? Sudah wahai Nabi. Apa kata Nabi? Al-an hina baradat alaihi jidu aqam. Sekarang kulit orang itu baru bisa dingin di alam kuburnya. Diistimbat dari dalil ini, berarti orang yang masih membawa haknya orang di alam kuburnya, dia masih kepanasan, disiksa di sana. Baru bisa dingin kulitnya ketika haknya sudah dikembalikan. Hati-hati Pak, sing do diutang kuwi ndak ndang sahur. Ya kan? Atau nulis wasiat itu, tangguh sekian, kalau saya mati segera
dilunasi, karena bahaya, bisa menjadikan tertahan mendapatkan nikmat kubur, bahkan bisa menjadi penyebab siksa kubur. Apalagi bawa haknya orang banyak, wah itu bahaya, matinya bisa bahaya itu. Nah, hadza wallahu taala alam bisawab. Sedikit ikhwah sekalian yang kita sampaikan pada pertemuan hari ini mudah-mudahan berfaedah, menjadikan peringatan bagi kita semua untuk betul-betul berhati-hati dan menyiapkan bekal sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian kita. Hadza wallahu taala a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.